Di sebuah kampung kecil di pesisir Lampung, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Pratama. Sejak kecil, Raka sudah akrab dengan deburan ombak dan desir angin pantai. Tapi bukan itu yang membuatnya dikenal, melainkan kemahirannya dalam seni bela diri kuno warisan keluarganya, Kuntau. Kuntau, bagi orang kampung, bukan sekadar jurus dan tendangan, melainkan jalan hidup. Ayah Raka, Pak Darmawan, adalah pendekar disegani di daerahnya. Sejak umur 7 tahun, Raka sudah ditempa keras, belajar tentang gerakan, nafas, hingga filosofi hidup di balik tiap pukulan. Waktu berlalu, kampung itu makin terdesak kemajuan. Tanah-tanah mulai dijual, banyak pemuda pergi ke kota. Raka, yang merasa ilmunya terlalu besar untuk hanya disimpan di kampung, memutuskan merantau ke Jakarta. Ingat, Kak, pesan Pak Darmawan saat melepas anaknya, jangan pernah sombong dengan tanganmu. Kalau bisa menolong, tolong. Kalau bisa mengalah, mengalah. Tapi kalau harga diri diinjak, jangan mundur. Jakarta menyambut Raka dengan hiruk pikuknya, gedung-gedung tinggi, jalanan macet, dan orang-orang yang berjalan cepat seakan waktu tak pernah cukup. Raka bekerja sebagai penjaga parkir di sebuah pusat perbelanjaan. Hidup sederhana, tapi hatinya tetap tenang. Suatu malam, saat hendak pulang, ia melihat seorang pedagang asongan dikeroyok preman. Raka tak tahan. Dengan langkah tenang, ia mendekat. "Bang, jangan keterlaluan," ucap Raka. "Iya, bocah kampung, mau sok jagoan di sini?" bentak salah satu preman. Tanpa banyak bicara, Raka mengatur napas. Begitu salah satu preman menyerang, tubuhnya merendah, jurus cecak di dinding diluncurkan, menghindari pukulan dan membalas dengan kuncian halus. Preman kedua mencoba menusuk, Raka gunakan jurus tapak lintah, menangkis dan mendorong lawan jatuh ke tanah. Orang-orang yang menonton terdiam, para preman kabur, pedagang asongan itu menangis haru. Sejak kejadian itu, nama Raka mulai dikenal di lingkungan pasar. Beberapa orang datang minta diajari bela diri, Raka pun membuka sanggar kecil di pinggir kota. Mengajarkan Kuntau tak hanya sebagai seni bela diri, tapi juga sebagai pelajaran hidup. Jakarta mengajarkan Raka bahwa kekuatan bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga, dan meski jauh dari kampung, warisan leluhur tetap hidup di dalam dirinya. "Selama aku masih bernafas," gumam Raka suatu malam, sambil menatap bulan, jejak Kunto Lampung tak akan hilang di tanah rantau. Sejak kejadian di pasar itu, nama Raka makin sering terdengar. Orang-orang menyebutnya Raka Kuntau, pemuda Lampung yang tak pernah cari gara-gara tapi tak pernah lari dari masalah. Sanggar kecil yang dia bangun di pinggir rel kereta perlahan mulai ramai. Anak-anak muda, tukang ojek, pedagang kaki lima, bahkan beberapa satpam pusat perbelanjaan ikut belajar. Tiap malam, di halaman beralas tanah merah, mereka berlatih. Suara kaki menghentak tanah, napas teratur, dan teriakan semangat menjadi hiburan warga sekitar. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Di Jakarta, tiap wilayah punya jagonya. Salah satu kelompok silat besar di kawasan itu adalah perguruan naga hitam, dipimpin oleh seorang pendekar jalanan bernama Arman Gagak. Arman merasa terusik dengan keberadaan Raka. Suatu malam, saat Raka baru selesai latihan, 3 orang berseragam naga hitam datang. "Lo yang namanya Raka Kuntau?" tanya salah satunya dengan nada meremehkan. "Saya Raka, ada yang bisa dibantu?" "Bang, lo jangan sok jago buka-buka perguruan di sini. Ini wilayah naga hitam. Semua yang ngajarin silat di sini harus seizin kami." Raka menghela napas. "Saya cuma ngajarin buat bela diri, bukan buat cari musuh. Pokoknya lo tutup sanggar lo, atau siap-siap dapet pelajaran." Mereka pergi, meninggalkan ancaman. Malam itu, Raka duduk termenung di depan sanggar. Ingatan tentang pesan ayahnya kembali muncul. Kalau bisa menolong, tolong. Kalau bisa, mengalah, mengalah. Tapi kalau harga diri diinjak, jangan mundur. Esoknya, Raka tetap melatih murid-muridnya. Ia tak ingin ketakutan membunuh semangat orang-orang yang ingin belajar menjaga diri, tapi diam-diam, kelompok naga hitam merencanakan sesuatu. Beberapa malam kemudian, saat latihan selesai, sekumpulan orang bersenjata rantai dan balok kayu datang menyerbu sanggar.
Raka langsung bersiaga. Bubar semua, ini urusan gue. Teriak Raka ke murid-muridnya. Arman gagak muncul, tubuhnya besar, mata tajam seperti elang malam. Gue kasih kesempatan terakhir, tutup sanggar lo. Raka hanya mengatupkan tangan di depan dada. Saya nggak pernah ganggu siapa-siapa, Bang. Tapi kalau dipaksa, saya lawan. Tanpa aba-aba, anak buah Arman menyerang. Raka menghadapi mereka dengan ketenangan luar biasa. Jurus tapak harimau melangkah senyap dan bayangan. Kabut pagi digunakan, mengelabui lawan, menjatuhkan satu persatu. Akhirnya, Raka berhadapan langsung dengan Arman. Pertarungan sengit terjadi, pukulan dan tendangan beradu, namun kelihayan Kunto Raka yang mengutamakan kecepatan dan ketepatan titik lemah membuat Arman kewalahan. Dengan jurus pamungkas langkah rawa seribu, Raka berhasil mengunci Arman dan menjatuhkannya. Saya nggak cari musuh, Bang, tapi jangan kira anak kampung nggak bisa jaga harga diri. Arman sambil terengah, mengangguk. Malam itu jati akhir permusuhan mereka. Sejak kejadian itu, Sanggar Raka makin dihormati. Bahkan beberapa anak naga hitam mulai ikut berlatih karena mereka sadar ilmu bela diri bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa paling bisa menjaga. Jakarta telah menerima jejak Kunto Lampung. Beberapa bulan berlalu sejak bentrokan dengan naga hitam, sanggar kecil Raka kini makin ramai. Bukan hanya warga sekitar, bahkan beberapa pendekar tua dari perguruan lain mulai datang, penasaran dengan anak muda kampung yang berani menantang adat kota. Salah satu dari mereka, seorang kakek bernama Pak Giono, guru besar perguruan tua di Jakarta Selatan, datang diam-diam menyaksikan latihan. Ilmu yang kamu bawa dari Lampung itu langka. Nah, ujar Pak Giono saat berbincang usai latihan, gerakanmu halus tapi tajam. Sudah saatnya kamu buktikan Kunto Lampung di ajang yang lebih besar. Raka mengernyit, maksudnya, Kek. Pak Giono menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya, undangan resmi bertuliskan, Kejuaraan Antar Perguruan se-Jakarta. Malam pertaruhan nama, itu bukan turnamen biasa. Ajang ini hanya diikuti perguruan-perguruan ternama. Nama peserta yang menang akan diakui santero Jakarta, bahkan bisa membawa nama ke tingkat nasional. Tapi resikonya berat, banyak yang cedera, bahkan trauma karena ajang itu tak sekadar adu jurus, tapi adu harga diri perguruan. Raka awalnya ragu. Dia bukan orang yang suka pamer, tapi dorongan murid-muridnya, dukungan Pak Giono, dan ingatan tentang pesan ayahnya membuat ia mantap. Baik, Kek, saya ikut. Biar orang Jakarta tahu Kunto Lampung masih hidup.